Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri juga disebut dengan Panjalu, yang pusat pemerintahannya berada di Daha. Kisah mengenai kerajaan ini tertuang dalam kitab Negarakertagama. Diceritakan bahwa Airlangga memiliki dua putra yang gila akan kekuasaan, hingga akhirnya berbuat mendapatkan kekuasaan, bahkan sampai saling bertempur satu sama lain. Dalam menghindari bentrokan antara kedua anaknya, Airlangga di tahun 1041 membagi kerajaannya menjadi dua. Masing-masing namanya adalah Kerajaan Jenggala atau Kahirupan, dan Panjalu atau Kediri itu sendiri. Dalam memberi pembatas, kedua kerajaan ini dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Sri Samariwijaya mendapatkan kesempatan memimpin kerajaan yang berada di wilayah barat. Dalam hal ini, Kerajaan Panjalau, Sumatera Mapanji berada di wilayah timur, memimpin Kerajaan Jenggala yang pusat kerajaannya berada di Kahirupan. Sumber sejarah Kerajaan Kediri dalam hal ini tergantung dalam kitab Mahaksubhya serta Calon Arang dan kitab Negarakertagama. Kerajaan Panjalu menguasai wilayah Kediri dan Madiun, sementara Kerajaan Jenggala meliputi wilayah Malang dan delta Sungai Brantas yang pelabuhannya berada di Surabaya, Rembang dan Pasuruan. Namun pembagian kerajaan tak cukup bagi kedua anak Airlangga. Kondisi itu bahkan membuat adanya peperangan. Peperangan antara Panjalu dan Jenggala tetap terus terjadi selama 60 tahun berlalu. Penyebab kedua anak Airlangga sama-sama merasa pantas mendapatkan tahta sang ayah, hingga pada akhirnya Jenggala mampu memenangi perang. Namun Panjalu yang sukses merebut seluruh tahta yang dimiliki Airlangga. Kemenangan Panjalu membuat ibu kota kerajaan dipindah ke Kediri, dan pada akhirnya Panjalu lebih dikenal ketimbang Kediri. Setelah berdiri nyasir 2 abad, kerajaan Kediri mulai menemui titik lemah setelah terjadinya perselisihan antara Raja Kertajaya dan kaum Brahmana. Sri Maharaja Kertajaya berkuasa sejak 1194 sampai 1422. Raja Kertajaya merupakan sosok raja yang sangat kejam dan mengaku dirinya sebagai dewa. Ia memaksa kaum Brahmana menyembahnya dan bahkan mengklaim jika hanya Dewa Siwa yang mampu mengalahkannya. Kekejaman Kertajaya bahkan terlihat saat ia tanpa ragu menyiksa kaum Brahmana yang menolak titahnya. Pada suatu saat, kaum Brahmana meminta bantuan ke Arok dari Tumpal atau menggulingkan kepemimpinan Kertajaya. Menariknya, ditantang Ken Arok, Kertajaya akhirnya terbunuh dan berhasil menguasai Kediri. Kesuksesan Ken Arok menumpas Kertajaya dan merebut wilayah kekuasaan membuat ia mendirikan kerajaan baru bernama Singosari. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari ucapan saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.